Video kali ini kita akan membahas tentang ruang hasil kali dalam. Nah, apa sih ruang hasil kali dalam? Sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu bahwa terdapat ketika ada suatu ruang vektor yang anggotanya U, V, nah itu adalah bilangan real, maka bisa disebut hasil kali dalam ketika dia memenuhi keempat aksioma. Nah, dinamakan ruang hasil kali dalam ketika ada ruang vektor yang memenuhi keempat aksioma dari hasil kali dalam, makanya disebut ruang hasil kali dalam. Keempat aksioma itu ada apa saja? Yang pertama, kesimetrian, kemudian penjumlahan, kemudian yang ketiga kehomogenan, kemudian yang keempat adalah kepositifan. Wajib harus memenuhi keempat aksioma ketika dikatakan hasil kali dalam. Nah, kemudian hasil kali dalam ini mengikuti aturan aksioma hasil kali titik. Hasil kali titik seperti apa? Misalkan terdapat U sama dengan U1, U2, U3. Kemudian V sama dengan V1, V2, V3. Hasil kali titiknya seperti apa? U kali V, U dot V, U1 kali V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3 ditambah, atau ketika ini sampai dengan N-nya tak terhingga UN Vn. Nah, ini. Jadi, pengoperasian hasil kali dalam berdasarkan operasi hasil kali titik. Lambang dari hasil kali dalam seperti apa? Ini lambangnya. Oke, baik. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Jadi, contoh soalnya diketahui U, V itu adalah matrik 2 kali 2, ya. Jadi ini adalah matrik 2 kali 2, di mana operasi hasil kali dalamnya U1V1 ditambah U2V2 sampai dengan U4V4. Yang ditanyakan, apakah operasi ini merupakan operasi hasil kali dalam? Nah, penyelesaiannya ingat tadi harus memenuhi keempat aksioma dari hasil kali dalam. Yang pertama kita akan membuktikan aksioma simetri, kesimetrian. Ambil A, B elemen dari matrik 2 kali 2. Kita mengikuti soalnya ya. Jadi permisalannya harus sesuai dengan petunjuk soalnya. A1 sampai dengan A4, kemudian B1 sampai dengan B4. Maka hasil kali dalam tadi ini simetri, hasil kali dalam A, B harus sama dengan hasil kali dalam B, A. A, B, A1 kali B1, kemudian ditambah A2 kali B2, kemudian ditambah A3 kali B3, kemudian ditambah A4 kali B4. Nah, ini berlaku sifat komutatif. Kemudian A1 kali B1 itu sama dengan B1 kali A1 ya. Nah, sehingga hasil kali dalam A, B sama dengan hasil kali dalam B, A. Ini tadi simetri. Nah, kemudian aksioma yang kedua itu aksioma apa? Aksioma penjumlahan. Nah, perhatikan, ambil A, B, C elemen dari matrik 2 kali 2. Berarti kalau tadi kita sudah punya permisalan matrik A, kemudian matrik B, kita misalkan matrik C lagi. Berarti di sini yang dibuktikan adalah ini. Hasil kali dalam A ditambah B, C itu harus sama dengan hasil kali dalam A, C ditambah hasil kali dalam B, C. Yang pertama akan kita buktikan. Tadi A ditambah B, berarti A1 ditambah B1, C, berarti dikali C1. Lagi, A2 ditambah B2 dikalikan dengan yang mana? C2. A3 ditambah B3 dikalikan dengan C3. Sampai dengan A4 ditambah B4 dikalikan
C4. Nah, dibalik, kita buka kurungnya. A1 kali C1 ditambah B1 kali C1. Paham ya? Sampai dengan A4 dikali C4 ditambah B4 kali C4. Ini berlaku sifat asosiatif bilangan real. Nah, perhatikan di sini. Kita kelompokkan. Tadi kan ini A1, C1, B1, C1. Ya, kita kelompokkan masing-masing. A1 C1 ditambah A2 C2 ditambah A3 C3. Kan karena kita akan mengarahkan ke hasil kali dalam A, C ya. Berarti di sini A dan C. Yang kedua B dan C. Berarti B1 C1 sampai dengan B4 C4. Hasilnya itu sama dengan. Berarti terbukti. Sekarang kita buktikan aksioma kehomogenan. Tadi ada skalar di sini. Skalarnya itu bilangan real, maka hasil kali dalam KA, B, KA1 dikalikan dengan B1, KA2 dikalikan dengan B2. Kalau misalkan di sini akan membuktikan K apa? KB, C ya, misalnya KB, C, berarti di sini harus sama dengan K B, C. Nanti ini hasilnya berarti KB1 kali C1 ditambah KB2 kali C2 sampai dengan KB4 kali C4. Nah, karena ini tadi pakainya matrik A, B, berarti K A1 B1 dikali sampai dengan K A4 B4. Sehingga terbukti maka hasil kali dalam K, A, B sama dengan K kali hasil kali dalam A, B. Terbukti ya. Nah, sekarang ini kita aksioma yang keempat, yaitu positifan. Positifan seperti apa? Ambil A elemen matrik 2 kali 2. Boleh mau yang diambil matrik A, B, atau C, bebas. Ini hanya salah satu untuk membuktikan. Tadi bunyinya aksioma A, A itu syaratnya hasil kali dalam A, A itu syaratnya harus lebih dari sama dengan 0 jika A-nya sama dengan 0. Perhatikan di sini. Kita lihat yang di atas tadi. Ini ya. Untuk setiap U elemen V berlaku hasil kali dalam U, U lebih dari 0 sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 0. Jika dan hanya jika, jadi wajib hukumnya U harus sama dengan 0. Artinya, ketika misalkan nanti U-nya tidak sama dengan 0, tapi operasi atau hasil operasi kali dalamnya U, U-nya itu lebih dari 0, berarti tidak terbukti. Sehingga jika U-nya sama dengan 0, maka hasil kali dalam U, U-nya lebih dari 0 atau sama dengan 0, baru dia terbukti memenuhi aksioma kepositifan. Nah, yang ini tadi seperti apa? Apakah terbukti? Perhatikan di sini. A1 kali A1, ini sifat kuadrat bilangan real ya. Tentu kita tahu bahwa ketika bilangan negatif dikuadratkan, maka hasilnya akan positif kan, artinya ini lebih dari sama dengan 0. Nah, otomatis terpenuhilah aksioma yang keempat, sehingga operasi bilangan real ini U, V dengan U1 V1 sampai dengan U4 V4 merupakan hasil kali dalam. Jadi ini terbukti.